Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Fitra Kirana dari 11 PMT. Saya di sini mau mempresentasikan tentang prasyarat keamanan pangan. Yang pertama yaitu GAP, Good Agriculture Practice. GAP adalah pedoman umum dalam melaksanakan budidaya yang benar untuk menjamin kualitas produk dan keamanan petani konsumen serta ramah lingkungan. GAP memiliki standar untuk titik kendali bagi para petani yang melaksanakan pedoman ini. Standar ini ada 3 status, yaitu wajib atau harus dilaksanakan. Dan yang kedua, sangat dianjurkan atau sangat dianjurkan untuk melaksanakan, dan apabila dilaksanakan akan mendapat nilai sesuai kriteria alternatif kepatuhan. Yang ketiga, anjuran atau dianjurkan untuk dilaksanakan dan akan mendapat nilai kepatuhan yang lebih rendah daripada nilai sangat dianjurkan. Tujuan diterapkannya GAP adalah untuk meningkatkan daya saing produk sayuran Indonesia di pasar domestik dan internasional yang ditunjukkan oleh peningkatan pangsa ekspor dan atau penurunan impor. Tentunya dengan meningkatkan mutu produk sayuran kita. Apabila GAP diterapkan, maka produktivitas tanaman akan tinggi, mutu dan kualitas produk bagus, keuntungan bagi petani akan maksimal, ramah lingkungan, dan memperbaiki produksi sehingga pertanian dapat berkelanjutan. Ruang lingkup GAP. Yang pertama, 1. Manajemen usaha produksi. Manajemen usaha produksi meliputi pencatatan dan dokumentasi evaluasi internal, penanganan kemampuan pelaku usaha, dan penanganan keluhan. Seperti kita ketahui, para petani kita jarang sekali atau bahkan tidak pernah melakukan pencatatan dalam melaksanakan usaha taninya, sehingga bila ada komplain dari pihak konsumen, para petani tidak dapat membela diri bahwa mereka telah melaksanakan usaha taninya sesuai dengan GAP melalui pencatatan usahanya. Oleh karena itu, pencatatan usaha dalam GAP merupakan hal yang diwajibkan. Yang kedua, lahan dan media tanam. Lahan dan media tanam meliputi lokasi lahan usaha dan persiapan lahan dan media tanam. Pada aspek ini, hal yang wajib dilaksanakan ada 2 hal, yaitu pemilihan lokasi lahan usaha budidaya dengan kemiringan kurang dari 30%, dan lahan harus bebas dari
pencemaran limbah beracun. Pemilihan lokasi lahan menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup untuk mencegah erosi yang akan menyebabkan penurunan tingkat kesuburan lahan. Sedangkan ketentuan lahan harus bebas dari pencemaran. Menunjukkan bahwa petani yang telah melaksanakan GAP telah memproduksi sayuran yang bebas dari pencemaran limbah beracun sehingga aman dikonsumsi. Yang ketiga, penanaman. Penanaman hanya memiliki titik kendali anjuran dan sangat dianjurkan, begitu pula aspek pemeliharaan yang menyarankan petani untuk melaksanakannya sesuai dengan prosedur operasional standar atau SOP sebagai panduan budidaya. Dan yang keempat, pemupukan. Pemupukan meliputi rekomendasi jenis, jumlah, dan waktu pemupukan, kemudian aplikasi pemupukan atau organik dan anorganik, serta penyimpanan pupuk. Aspek ini memiliki 2 titik kendali wajib, yaitu limbah manusia tidak boleh digunakan untuk memupuk tanaman, dan penyimpanan pupuk dilakukan di tempat yang aman, kering, dan terlindung serta terpisah dengan pestisida dan benih. Limbah manusia tidak boleh digunakan sebagai pupuk karena dikhawatirkan dapat menularkan penyakit yang berbahaya. Sedangkan penyimpanan pupuk diharapkan tidak mencemari lingkungan sekitarnya maupun benih yang akan ditanam. Dan yang kelima, kepedulian terhadap lingkungan. Aspek terakhir adalah kepedulian lingkungan yang hanya memiliki titik kendali berupa anjuran, berupa kepedulian terhadap lingkungan sekitar tempat usaha, baik berupa sumber daya alam dan masyarakat sekitar maupun keanekaragaman hayati. Yang kedua, GMP, Good Manufacturing Practice. GMP adalah sebuah konsep manajemen yang berbentuk prosedur dan cara kerja untuk menghasilkan produk. Seluruh produk yang dihasilkan ini wajib memenuhi standar yang ada dengan tingkat perbedaan yang rendah. Bagaimana cara penerapan GMP? Penerapan GMP merupakan suatu pedoman atau prosedur yang menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Bisa dikatakan GMP ini merupakan tata cara untuk mengontrol kualitas produksi makanan yang dihasilkan, yang dipakai dari suatu perusahaan. Sebuah perusahaan yang memproduksi makanan atau produk olahan umumnya harus memenuhi standar Good Manufacturing Practices atau GMP. Jika ingin produknya semakin berkembang dan dipercaya oleh masyarakat maupun
distributor. Manfaat dari penerapan GMP sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kualitas dan keamanan pangan. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan dalam keamanan produk dan produksi. Dan yang ketiga, mengurangi kerugian dan pemborosan. Dan yang keempat, menjamin efisien penerapan HACCP. Prinsip dasar GMP adalah mutu dan keamanan produk tidak dapat dihasilkan hanya dengan pengujian, inspection atau testing, namun harus menjadi satu kesatuan dari proses produksi. Oleh karena itu, cakupan secara umum dari penerapan standar GMP adalah desain dan fasilitas, produksi atau pengendalian operasional. GMP mempersyaratkan agar dilakukan pembersihan dan sanitasi dengan frekuensi yang memadai terhadap seluruh permukaan mesin pengolah pangan, baik yang berkontrak langsung dengan makanan maupun yang tidak. Mikroba membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Dan yang ketiga yaitu SSUP, Sanitation Standard Operating Procedures. SSUP adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu sentra pengolahan atau UPI untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah. Sanitasi perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih sehingga mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan. Prosedur kontrol sanitasi merupakan prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang berkaitan dengan semua sarana pengolahan, sarana kebersihan, personil, dan lingkungan di UPI dan dituangkan dalam rancangan SSUP. Tujuan SSUP adalah agar setiap karyawan, teknis maupun administrasi. Yang pertama, memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan. Dan yang kedua, meminimalisir kontaminasi. Kunci SSUP ada 8, yaitu keamanan air dan es. Yang kedua, kondisi alat dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Dan yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Dan yang keempat, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Dan yang kelima, proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Dan yang keenam, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Dan yang ketujuh, pengawasan kondisi kesehatan personil. Dengan adanya prosedur operasi standar sanitasi, maka para unit pengolah ikan diharapkan dapat menerapkan SSUP di unit kerja masing-masing sehingga produk hasil perikanan dapat memenuhi standar nasional Indonesia dan aman apabila dikonsumsi oleh manusia. Di samping itu, juga produk hasil perikanan Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Dan yang keempat, GLP, Good Laboratory Practice.
Praktik laboratorium yang baik atau Good Laboratory Practice atau disingkat GLP adalah suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dipantau, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional atau internasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan para personil di laboratorium. Laboratorium pengujian yang menerapkan GLP dapat menghindari kekeliruan atau kesalahan yang mungkin timbul sehingga menghasilkan data yang tepat, akurat, dan tidak terbantahkan sehingga dapat dipertahankan secara ilmiah maupun secara hukum. Sebagai alat manajemen, GLP bukan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan ilmiah, namun hanyalah pelengkap dalam praktik laboratorium yang baik guna mencapai mutu data hasil uji yang konsisten. Penerapan GLP bertujuan untuk meyakinkan bahwa data hasil uji yang dihasilkan telah mempertimbangkan perencanaan dan pelaksanaan yang benar, good planning and execution. Praktek pengambilan sampel yang baik, good sampling practice. Praktek melakukan analisa yang baik. Prinsip dasar dari sistem GLP ini adalah mendesain suatu sistem yang terstruktur secara baik sehingga dapat memastikan kualitas, kehandalan, dan integritas data, penarikan kesimpulan yang tepat, dan ketelusuran dari suatu hasil pengujian atau analisis. Untuk dapat mencapai keadaan terstruktur tersebut, maka laboratorium haruslah menetapkan peran dan tanggung jawab kepada seluruh sifat laboratorium agar peran dan fungsi dari masing-masing personel laboratorium berjalan sesuai dengan fungsinya. Sekian dari saya, Alvina Fitra Kirana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.